Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Noviani, perwakilan dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini berjudul Melindungi Sistem Informasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau perlu di share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. 1. Sistem yang sangat rentan. Kerentanan internet meningkat melalui penggunaan surel secara luas, pesan instan, instant messenger, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Tantangan keamanan nirkabel transmisi Wi-Fi dirancang untuk memudahkan dan mendengar satu sama lain. 2. Perangkat lunak berbahaya seperti virus, worms, Trojan horse, dan spyware. Virus adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain yang akan dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna. Worms dapat merusak data, menghancurkan data, bahkan memberhentikan operasional jaringan komputer. Trojan horse, program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Spyware, program spyware mengatur ulang laman web brosur dan mengarahkan permintaan pencarian. 3. Peretas dan kejahatan komputer. Spoofing dan sniffing. Spoofing adalah pengarahan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang ditujuan yang diinginkan. Sedangkan sniffing adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Serangkan denial of service menyerang banyak penggunaan komputer untuk menenggelamkan dan membuat jaringan terbebani melalui banyak titik peluncuran. Walaupun serangan DDoS tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terlarang dari sistem informasi perusahaan. Kejahatan komputer, tindakan pidana, dan kerentanan sistem-sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer lainnya. Pencurian identitas, sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Click fraud, permasalahan yang serius pada Google dan situs web lainnya yang memiliki fitur pemasaran online berupa iklan pay click. Ancaman global, kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara lain atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. 4. Ancaman internal para karyawan. Pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius pada karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia. Dan dengan lemahnya prosedur keamanan internet, mereka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. 5. Kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tidak terhitung dalam sisi produktivitas. Tentang nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Pertama yaitu persyaratan hukum dan peraturan untuk MEN. Elektronik Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) tahun 1996. HIPAA menekankan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan dan transfer otomatis data penyediaan, pembayaran, dan rancangan pelayanan kesehatan manajemen arsip. Yang kedua adalah barang bukti elektronik dan komputer forensik, pengumpulan pengujian autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. 1. Pengendalian sistem informasi.
Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri dari kendali umum dan aplikasi. Kendali umum atau general controls berpengaruh atas desain, keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Bagian ketiga, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses kepada aset informasi. Keempat, yaitu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana memiliki fokus utama, yaitu pada permasalahan teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan. Perencanaan kesinambungan bisnis atau business continuity planning memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ristika Sari Putri Sujadi. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan peran auditing. Audit sistem informasi manajemen memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan, bagaimana pengendalian peraturan sistem informasi secara individu. Auditor menyelusuri area beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian menggunakan perangkat audit secara otomatis. Audit SIM juga memeriksa kualitas data. Teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentisitas. Ini merupakan perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka, memberikan setiap pengguna untuk sebuah identitas khusus untuk mengakses sistem. 2. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang pengendalian aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan merupakan sistem deteksi gangguan yang mengutamakan alat memonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik yang paling rentan. Perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Perangkat lunak antivirus software mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, word komputer, spyware, dan hardware. Namun, kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak ini diciptakan. Sistem manajemen ancaman terpadu membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengolahan. Penyediaan keamanan telah mengombinasikan beragam sarana keamanan ke dalam satu perangkat tunggal, termasuk firewall, jaringan privat virtual, dan sistem deteksi gangguan dan jaringan konten web serta perangkat lunak anti-spam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya akan melanjutkan. Yang ketiga ada melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut Wire Equivalent Privacy atau WEP tidak begitu efektif dikarenakan kunci enkripsinya yang relatif mudah untuk dipecahkan. Namun WEP memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya. Yang keempat ada enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Proses transformasi teks dan data biasa jadi teks bersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Nah, yang kelima itu menjaga ketersediaan sistem. Perusahaan banyak menggantungkan pendapatan dan operasionalnya pada pengguna digital. Mereka perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Yang keenam, isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Cloud computing dan perkembangan mobile digital platform memiliki potensi yang memberikan keuntungan yang besar. Keduanya mempunyai tantangan dalam hal keamanan dan keandalan. Ketujuh, menjaga kualitas perangkat lunak.
penilaian yang objektif, dan sistem dalam membentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Penggunaan matriks yang sedang berjalan memungkinkan Departemen Sistem Informasi untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Sekian, terima kasih.